Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Sultanul Adim dari kelas Bahasa dan Sastra Arab 1A. Saya akan menjelaskan tentang kebesaran Allah. Di dalam surat Al-Imran ayat 190 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari liayati li awalil albabi. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa setiap sesuatu yang terjadi di muka bumi ini pasti memiliki tanda kebesaran Allah. Seperti itu, seperti apa? Seperti matahari yang terbit ketika sudah fajar datang. Kalau dipikir-pikir, apakah manusia juga bisa? Tidak, kan? Manusia juga memiliki batas kemampuannya sendiri, tidak sampai melebihi kemampuan sebagai manusianya. Pada surat Al-Imran ayat 190 ini juga pernah membuat Rasulullah menangis. Dikisahkan dari istri Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha, pada suatu malam ketika mereka tidur bersama, Rasulullah berkata, "Ya Aisyah, izinkan aku beribadah kepada Rabbku." Aisyah pun menjawab, "Sesungguhnya aku senang merapat denganmu, tapi aku lebih senang apabila engkau beribadah kepada Rabbmu." Nah, pada waktu sholat, Rasulullah ini menangis sehingga membasahi kainnya, karena beliau merenungkan ayat Al-Quran yang dibacanya. Setelah sholat, beliau kembali memuji Allah hingga menangis terseduh-seduh lagi, hingga membasahi tanah. Kemudian Bilal bin Rabah mengumandangkan azan subuh, dan ia melihat Rasulullah sedang menangis dan bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis? Padahal Allah telah menghapus dosamu yang dahulu dan yang akan datang." Rasulullah menjawab, "Apakah saya bukan seorang hamba yang layak untuk bersyukur? Bagaimana saya tidak menangis? Karena pada malam ini Allah menurunkan ayat kepadaku." Jadi yang diturunkan ayat itu adalah ayat dari surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian Rasulullah berkata, "Alangkah ruginya bagi orang-orang yang membaca ayat ini tapi tidak memikirkan dan merenungkan isi kandungan ayat ini." Dari sini sudah jelas bahwa sungguh hebat kebesaran Allah bagi kita. Apalagi kita manusia biasa yang mungkin bisa dikatakan jauh dari kata baik. Berat apa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Terkadang cukup dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah berapa kali itu sudah mendapatkan pahala yang jauh lebih banyak. Membicarakan tentang bersyukur, pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu memang menyembahnya. Di ayat ini ditegaskan bahwasanya kita harus mensyukuri setiap
nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena kita sendiri kadang sering lalai dalam mensyukuri nikmat. Walaupun hal tersebut hal kecil, mungkin berdampak besar. Seperti kita ini yang bernafas sehari-hari menggunakan oksigen. Bahkan kita sendiri juga lupa kalau kita ini telah diberikan oksigen dari Allah kepada kita. Bahkan kita sendiri sering lupa bahwa hal tersebut adalah nikmat kecil berpengaruh besar kepada kita. Mungkin kita baru menyadari nikmat-nikmat itu ketika kita sudah jatuh sakit, mungkin baru kita menyadari akan nikmat yang diberikan Allah kepada kita yang kita lalai dalam bersyukur. Allah juga pernah memerintahkan hambanya untuk bersyukur di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fadkuruni adkurukum washkuruli wala takfuruni, yang artinya karena itu ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kamu kepada nikmatku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini adalah kita sebagai hamba Allah selalu ingatlah kepada Allah yang selalu memberikan kita nikmat-nikmat pada kita ini. Walaupun nikmat tersebut nikmat yang mungkin kita beranggapan itu kecil, atau mungkin bisa beranggapan bahwasanya nikmat itu kurang. Maka dari itu kita disuruh bersyukur agar selalu kita ini apabila kita bersyukur, Allah itu akan melipatkan lagi nikmat-nikmat itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau salah dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Fahmi Suraladim. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.